Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang baik ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Atha'illah Iskandari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kata hikmah berikutnya, yaitu kata hikmah ke-130 di dalam kitab Al-Hikam. Pada kata hikmah ke-130 ini, Imam Ibnu Atha'illah Iskandari rahimahullah kembali menasihati kita untuk bisa mencapai dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tujuan dalam hidup kita bertaqarrub dan berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang diberitahukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah bangsa jin dan manusia ini diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk satu tujuan, bertaqarrub
berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak akan pernah sampai kepada Sang Pencipta kalau halangan-halangan yang ada antara kita dengan Allah, begitu juga jarak-jarak yang membuat kita menjauh dari Allah, tidak terlebih dahulu kita singkirkan, kita buang. Sebelum kita menyingkirkan dan membuang halangan, rintangan, ataupun jarak yang membuat kita menjauh dari Allah, kita harus lebih tahu terlebih dahulu apa saja rintangan itu, halangan itu yang membuat kita berjarak dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui kata hikmah yang ke-130 inilah Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari memberitahukan kita beberapa halangan, rintangan yang membuat kita berjarak dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dalam nasihatnya Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengatakan, lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahyi dawa'ika lam tasil ilaihi abada. Kita semua ini tanpa ada pengecualian, la tasilu ilaihi, tidak akan terhubung, tidak akan pernah terkoneksi, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita menempuh dua metode. Yang pertama, illa ba'da fana'im wasawika, kita mau dan mampu menfanakan semua sifat-sifat buruk yang ada pada diri. Masawika itu sifat buruk yang ada pada diri kita, sehingga dari sifat buruk itulah lahir perilaku-perilaku yang tergolong dalam kategori maksiat, fahisyah, atau membuat perbuatan yang mengundang dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kalau ada orang mati, ada orang meninggal dunia, salah satu yang kita minta ampunkan kepada Allah, in kanat musi'atan fatajawaz anha, jika orang ini dahulu saat hidupnya banyak melakukan perbuatan dosa, maksiat, maka fatajawaz anha, ampunilah perbuatan dosa dan maksiat yang pernah ia lakukan saat hidup. Karena selama perbuatan dosa dan maksiat itu belum diampuni sama Allah, selama-lamanya manusia ini terhalang, Bapak Ibu, untuk terkoneksi atau juga terhalang untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita nggak di dunia. Kalau di dunia ini kan alam atau tempat kita beramal. Banyak perbuatan dosa, masih ada kesempatan untuk kita taubat dan kemudian menggugurkan perbuatan dosa serta kemudian mengisinya dengan amal soleh kalau kita masih hidup di dunia. Tapi kalau kita sudah mati, maka nggak ada cara lain kecuali yang kita harapkan adalah rahmat, pengampunan, dan doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin dan muslimat, oleh anak keturunan kita, oleh sahabat kita. Itu pun kalau Bapak Ibu sahabatnya banyak orang soleh. Tapi kalau sahabatnya orang palih, tidak pernah pun dia ingat kita. Jangankan doa, Pak. Temannya teman kedai kopi semua. Ya, kecuali kedai kopi waktu subuh itu banyak jamaah. Tapi kalau ngopinya sampai larut malam itu banyak orang nggak benernya kayaknya. Nah, jadi Bapak Ibu
jangankan dia berdoa kepada kita, orang-orang seperti ini ingat pun dengan kita nggak lagi nanti. Nah, maka sebab itulah ketika seseorang sudah meninggal dunia, yang paling dia harapkan adalah doa. Doa apa yang paling diharapkan? Doa pengampunan, Bapak Ibu. Allahumma in kanat musi'atan fatajawaz anhu. Jika dia banyak dosa dulu di dunia, maka gugurkanlah, hilangkanlah rintangan-rintangan dosa yang bisa membuat dia terhubung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara pertama supaya kita bisa terhubung dengan Allah, fana'u masawika, fanakanlah semua sifat-sifat buruk yang ada pada diri. Selama sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita tidak berhasil kita fanakan, selama itu pula kita susah terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sifat buruk inilah yang di dalam sebahagian kitab tasawuf disebut dengan al-awsaf al-mazmumah, sifat-sifat tercela. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan al-muhlikat, sifat yang jika ada atau bahkan sebahagian dari kita memelihara, menjaga sifat itu dalam diri kita, tidak akan pernah bawa untung. Justru sebaliknya, dialah yang akan membuat kita binasa. Tidak hanya binasa di akhirat, itu sudah pasti, tapi juga binasa dalam kehidupan kita di dunia. Mana ada Bapak Ibu orang yang senang dengan orang yang suka sangka buruk kepada orang lain. Pokoknya bawaannya curiga aja. Suami itu bisa menceraikan istrinya yang selalu bawaannya curiga sama suaminya. Ya, dikit-dikit curiga, dikit-dikit cemburu, itu bisa diceraikan itu. Nah, itu namanya dalam bahasa agama suudzon. Ada nggak kita manusia normal suka dengan orang yang mendengki, nggak bisa lihat orang lain lebih? Kalau sudah lihat orang lain lebih, udah cerewet mulut dia. Jelekkan sana, jelekkan sini. Berusaha bagaimana caranya orang nggak dekat lagi dengan orang tersebut. Nah, ini kalau ada dalam sifat diri namanya hasad. Ya. Dan tidak ada satupun manusia senang berteman dengan orang yang punya sifat hasad. Nah, begitu juga merasa diri hebat. Orang lain itu dipandang remeh semua sama dirinya. Tidak ada satupun manusia senang berdekatan, bersahabat dengan orang yang sombong. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga sifat masawiyah, sifat buruk ini tidak hanya kata Imam Al-Ghazali membuat kita binasa di akhirat nanti. Kalau di akhirat sudah jelas Bapak Ibu, hancur kita kalau kita pelihara sifat itu di dunia. Allah bilang dalam Al-Quran, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'ah. Selama di dalam diri seseorang punya dzan, sangka-sangka buruk kepada orang, selama itu pula kita tidak akan pernah mengenal hakikat kebenaran yang sebenarnya. Selama ada sifat hasad di dalam diri kita, selama itu pula semua amal soleh yang kita lakukan jadi sia-sia. Karena kata Nabi di dalam hadis, al-hasadu ta'kulul hasanat. Hasad itu memakan semua amal baik yang pernah kita lakukan. Kama ya'kulun narul hutab, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Jadi sia-sia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semenjak kita manusia tidak mau menggugurkan sifat buruk itu, kita akan celaka, binasa, tidak hanya di akhirat, tapi juga dalam kehidupan dunia ini. Nah, itu metode yang pertama. Kata Imam Ibnu Athaillah, lau annaka la tasillu ilaihi illa ba'da fana'i masawika. Kita tidak akan pernah terhubung, terkoneksi dengan Allah, apalagi di akhirat. Kalau di dunia
Kita mungkin tidak kesepian, tidak terasa Bapak Ibu, kecuali bagi orang yang benar-benar beriman. Ketidakadaan Allah di dalam diri kita itu mungkin bisa diisi dengan persahabatan, dengan hubungan kita baik dengan istri misalnya. Hubungan baik kita kan ada orang ateis, tak percaya Tuhan, tapi dia baik dengan keluarganya, baik dengan istrinya, baik dengan teman-temannya, mudah bergaul, bersosialita dengan manusia yang lain, sehingga dia tidak terlalu terasa. Tapi di akhirat nanti Bapak Ibu, itu semua meninggalkan kita. Di alam barzakh nggak ada satupun keluarga yang mau ikut menemani kita di kuburan. Tidak ada juga harta yang ikut menemani kita di alam kubur. Yang menemani kita itu tok satu amal soleh. Bapak Ibu coba bayangkan tersesat di dalam hutan, dalam kegelapan malam, tidak ada cahaya, tidak ada sinar, dan ada HP tapi tidak terhubung. Mau minta bantu ke tim rescue, tidak terhubung, nggak ada sinyal. Betapa susahnya manusia dalam keadaan seperti itu. Nah, maka keterhubungan kita dengan Allah itu Bapak Ibu menjadi syarat mutlak untuk kita bisa menikmat atau bisa mendapatkan nikmat kubur. Hidup bahagia bukan hanya di dunia, tapi juga hidup bahagia nanti di alam kubur, di alam barzakh. Syarat utamanya terhubung atau tidaknya kita dengan Allah. Kalau kita terhubung dengan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah orang yang dimaksud sama Nabi saat dia meninggal dunia, ruhnya akan berkata, kata Rasulullah di dalam hadis Bukhari, Badiruni, badiruni, badiruni. Segerakanlah saya. Segerakanlah saya, segerakanlah saya. Kenapa? Nah, ruhnya telah melihat kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang telah dia jalani saat hidup di dunia. Nah, maka orang-orang soleh itu Bapak Ibu minta segera dikubur. Ya, apalagi dia melihat di alam barzakh Allah telah menyiapkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada alam dunia yang sudah dia tinggalkan. Tapi bagi orang yang jahat, banyak keburukannya, tidak ada amal soleh, ruh akan berteriak, ila aina tazhabun, mau kamu bawa kemana jasad saya? Nah, jangan dikubur. Karena dia melihat alam barzakh begitu menyeramkan dan lebih horor daripada kehidupan dia di dunia. Di dunia sudah makannya sehari sekali, di akhirat bahkan tidak lihat pun ada MBG di sana. Nggak nampak MBG-nya Bapak Ibu. Khawatir kita itu nggak ada nampak MBG. Nah, ini bagi orang yang nggak punya amal soleh. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cara pertama supaya kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fana'u masawika, mulailah dari hari ini berkomitmen untuk menfanakan semua sifat buruk, karakter tidak baik yang ada pada diri. Yang kedua, wa mahyi da'waika. Yang kedua ini biasanya lebih sulit. Wa mahyi da'wawika, klaim diri terhadap kehebatan yang dilakukan. Biasanya manusia soleh itu Bapak Ibu punya rasa kalau diri dia sudah baik dan bahkan lebih baik daripada orang. Itu efek samping dari ketaatan. Maka efek samping ini harus dikelola, harus diregulasi. Biasanya kita yang sudah rajin berjamaah, lihat orang yang nggak berjamaah, punya pandangan remeh. Baik saya sama dia tidak pernah sholat berjamaah. Nah, lihat orang yang belum istiqomah pengajian, kita sudah istiqomah pengajian, pasti kita punya feeling, lah apa dia itu bilang pengajian aja nggak pernah hadir. Nah, ini namanya Bapak Ibu dalam ilmu tasawuf da'awika,
mengklaim diri paling hebat, paling benar. Padahal itulah yang membuat amal kita tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua amal yang kita lakukan tetapi mengklaim diri kita bisa melakukan amal itu karena kehebatan kita, karena kerajinan kita, itu menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an kan banyak sekali kita temukan ayat di mana Allah meminta supaya kita sadar kebaikan itu tidak semata-mata karena kemampuan kita, tapi lebih daripada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Bapak Ibu ini bisa sholat subuh pagi ini bukan semata-mata karena kemampuan kita, Bapak Ibu. Tapi faktor yang paling determinan itu hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin hidayah itu belum Allah beri kepada orang lain. Maka Allah minta ini untuk disadari. Fala tuzaku anfusakum. Jangan pernah merasa diri sok suci, sok hebat dibandingkan orang lain. Karena kita pun bisa melakukan amal baik, itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Muhammad, maukah aku beritahu engkau siapa manusia di dunia ini yang paling merugi dalam melakukan amal soleh? Alladzina yadhunnuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang punya amal baik dan menduga amal baik mereka lah yang paling baik dibandingkan amal-amal yang dilakukan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selama kita terus mendaku diri, mentahbiskan diri kita paling hebat, selama itu pula walaupun kita punya banyak amal soleh kita tidak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama mengatakan dalam satu makalah, dalam satu riwayat, al-maksiyatu rubba maksiatin aurasat zullan wa istiksaran khairun min ta'atin aurasat izzan wa istikbaran. Rubba maksiatin, perbuatan maksiat, moga-moga perbuatan maksiat yang kemudian mewariskan sifat hina dan merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada perbuatan taat yang hanya mewarisi sifat sok dan sombong di dalam diri yang melakukannya. Jadi kita punya banyak melakukan ketaatan tapi sombong, angkuh, tidak ada baiknya. Lebih bagus Bapak Ibu punya maksiat tapi merasa hina diri kita di hadapan Allah, merasa rendah hati kita di hadapan Allah. Itu jauh lebih baik daripada perbuatan taat tapi membuat kita sombong di hadapan Allah. Yang membuat iblis itu tersepak dari surga kan sombongnya, Bapak Ibu. Sebelum diciptakan Adam alaihi salam, iblis itu gurunya para malaikat. Nama lain iblis itu disebut di dalam riwayat hadis namanya Azazil. Azazil itu Bapak Ibu gurunya para malaikat. Jibril belajar sama dia, Israfil belajar sama dia, Mikail juga, Ridwan, Mungkar, Nangkir, Atid, Ratib, semuanya belajar sama malaikat, sama makhluk yang bernama iblis, gurunya para malaikat. Tapi pada saat Allah menciptakan Adam, meminta seluruh makhluk termasuk juga para malaikat sujud. Ya, fasajadu illa iblis aba wastakbar, ya, kata Allah dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud, kenapa enggak ada perintah kepada iblis di situ? Allah bilangnya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Karena hakikat penciptaan iblis itu sama dengan malaikat dari cahaya, Bapak Ibu. Tapi setelah malaikat sujud,
dan kemudian iblis membangkang, cahaya iblis itu menjadi negatif. Kita sebutnya api. Api itu kan cahaya juga. Nah, sedangkan cahayanya malaikat itu menjadi positif. Kita menyebutnya nur, cahaya positif, cahaya yang menerangkan, yang menyejukkan, yang menenteramkan hati. Kayak cahaya bola lampu ini kan tentram, Pak. Tapi kalau cahaya yang membinasakan, kayak Bapak Ibu berada di samping api unggun yang bisa membakar siapapun yang ada di dekatnya, itu cahaya negatif. Maka Allah tidak perintahkan iblis di dalam ayat itu, karena dulu iblis itu sehakikat penciptaan dengan malaikat. Berbeda mereka, setelah mereka ada yang menerima perintah, ada yang menolak perintah dari Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam, fasajadu, para malaikat semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud, aba wastakbar. Kenapa iblis tidak mau sujud? Aba, dia abai, wastakbar, merasa dirinya lebih hebat daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Bapak Ibu, di dalam ayat yang lain Allah menyebut kenapa iblis tidak mau sujud dengan lebih detail. Kata iblis di hadapan Allah, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya jauh lebih baik daripada Adam, karena engkau menciptakan saya dari nar, cahaya api, cahaya api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sifat sombong inilah yang membuat iblis jauh dan bahkan terusir dari surga dan menjadi musuh abadi bagi Allah dan umat manusia. Nah, maka paling susah ini yang kedua ini. Kalau yang pertama, fana'u masawika, insya Allah kalau kita punya tekad, punya komitmen, istiqomah, bisa kita tangani. Tapi pada saat kita nggak ada lagi dosa, Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi sifat dan karakter buruk, sudah mulai menjadi orang baik, itu muncul dia, sombong itu. Sombong itu hanya akan duduk di dalam diri orang yang punya kelebihan. Kalau orang yang nggak ada kelebihan, mau disombongin apa? Orang miskin misalnya, mau sombong apa orang miskin? Maka orang miskin itu mudah dia, Bapak Ibu, tawadu, rendah hati, husnudzon, ya, mudah dia. Tapi orang yang berlebihan, dan ini kan muka-muka orang berlebihan, desil 8 semua ini. Nggak ada yang susah mukanya ini, nggak ada yang desil 2 di sini. Nah, makanya susah Bapak Ibu. Mengelola sifat sombong itu susah. Asal punya kelebihan, pasti masuk dia celah sifat sombong itu. Kelebihan itu dalam semua aspek hidup, ya, lebih harta, ya kan? Lebih ilmu, ya, lebih jabatan, lebih kekuasaan, lebih kedudukan, lebih populer, lebih cantiknya, lebih gantengnya, itu menyebabkan kita sombong, Bapak Ibu. Ya, maka di dalam Al-Quran itu kan supaya kita nggak sombong, kita perlu ketemu dengan orang yang lebihnya itu lebih lagi dari kita. Misalnya bapak-bapak ini, ibu-ibu ini orang kaya, lebih hartanya, punya duit di rekening 10 miliar, mau tarik kapanpun bisa. Wajar sombong kan? Wajar nggak sombong Pak Din? Ini orang bank, wajar. Kalau 10 miliar punya duit di rekening bank itu kan nasabah prioritas itu kan. Kalau pergi ke bank itu tinggal tunjuk aja manajer banknya, ke mukanya. Kalau nggak dilayani, tarik duitnya habis itu manajer bank. Ya kan, wajar dia sombong. Sombong tipis-tipis boleh lah. Nah, tapi Bapak Ibu, orang yang punya duit 10 miliar ini, hilang kesombongan dia kalau ketemu dengan orang yang punya di rekening bank 10 triliun. Iya kan? Mau nyombong apa di hadapan orang 10 triliun? Ya kan?
Bagi orang yang punya 10 triliun, 10 miliar itu receh, duit parkir itu. Duit celeng masjid itu, 10 miliar itu. Yang hilang kesombongan. Di kampus atau bagi seorang alim bergelar doktor, bolehlah sombong. Di hadapan anak S1 kan boleh sombong dokter itu kan. Alah S1, saya doktor, boleh. Tapi kalau dia duduk semeja dengan profesor 7 orang, mau sombong apa dokter itu? Hilang keangkuhannya, kesombongannya. Kenapa? Ketemu dengan orang yang jauh lebih hebat ilmu pengetahuannya. Nah gitu juga, wah saya cantik, gadis kembang desa, diulu-ulukan sama anak muda kampung. Ya kan? Pergi ke kota, ketemu dengan artis-artis. Waduh, banyak sekali yang cantik di sini. Hilang kesombongannya. Nah, maka salah satu metode Al-Quran itu untuk menghilangkan kesombongan itu apa? Wajib ketemu dengan orang yang lebih daripada kita. Wajib itu. Bapak Ibu kan tahu Musa kan, Nabi Musa. Dalam satu khutbahnya itu tiba-tiba ditanya sama Bani Israel, sama umatnya, Musa, siapa manusia yang paling alim di dunia ini? Allah. Nabi Musa menjawab, ma'a'lamu ahadun a'lamu minni. Saya tidak tahu saat ini ada orang yang lebih alim daripada saya. Ternyata jawaban itu kurang berkenan sama Allah. Tapi Allah nggak ngomong, wah kamu salah Musa. Allah nggak ngomong itu. Musa disuruh belajar sama Khidir, ya kan? Belajar kamu, pergi sama Khidir. 6 tahun Bapak Ibu belajarnya. Khidir bilang, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu nggak sanggup ikut saya. Musa bersikeras, saya harus ikut kamu karena ini perintah Allah. Oke, kalau ikut saya, falatas arni asyai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Jangan tanya apapun sampai saya cerita sendiri apa maksud dibalik peristiwa yang terjadi. Fantalaka, jalanlah keduanya hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha. Naik perahunya dihancurin sama Khidir. Musa terlihat bodoh kan di hadapan Khidir itu. Nanya ini, nanya itu, tidak tahu apa-apa. Tapi dengan itulah kemudian kesombongan Musa itu terkikis karena bertemu dengan orang yang jauh lebih alim daripada dia. Di dalam Al-Quran namanya Khidir alaihi salam. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang tua nanya saya, Pak Ustadz, anak saya masih butuh sekolah nggak? Karena ilmu sekarang kan banyak sekali di internet, di AI, ya, kayaknya nggak perlu lagi sekolah. Saya jawab, perlu sekolah. Supaya anak Bapak yang akan pintar itu nggak sombong. Kalau dia bertemu dengan guru yang tepat, dengan guru yang hebat, walaupun dia banyak ilmunya, tapi ketemu dengan orang yang lebih banyak lagi ilmunya, dia tidak akan pernah sombong. Kenapa? Dia di situ baru tahu wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ternyata di atas langit ada lagi langit. Ternyata di atas orang kaya ada lagi orang kaya. Nah, disitulah Bapak Ibu perlu salah satu cara untuk menangkal kesombongan itu kita bertemu dengan orang banyak. Nah, saat kita bertemu dengan orang banyak, melihat kelebihan orang, akhirnya kita mengurungkan niat untuk menyombongkan diri. Oh, ternyata orang itu hebat, tapi rendah hati. Saya nggak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Tapi kenapa saya sombong? Akhirnya kita terkoreksi sendiri, ya autokorek untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi. Dua metode ini dijabarkan lebih lanjut sama Imam Ibnu Athaillah. Yang pertama, fana'u masawika, fanakanlah semua kejahatan, sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, yang lebih sulit, wa mahyu da'awika, hapuslah semua klaim kehebatan diri yang pernah kita lakukan. Dengan dua cara itu insya Allah kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.